Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun ingin menjelaskan hasil analisis isu aktivitas kinerja berdasarkan tupoksi Pranata Komputer Ahli Pertama di Dinas Perikanan Kabupaten Kota Baru. Perkenalkan nama Ulun Rizky Meliawati Eskom, Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, Unit Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kota Baru, NDH 6-4-36, Latsar CPNS tahun 2025, Kabupaten Kota Baru. Dinas Perikanan Kabupaten Kota Baru adalah dinas yang bertanggung jawab dalam bidang kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten. Tugasnya meliputi kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di sektor perikanan. Dinas ini juga bertugas meningkatkan produksi perikanan, pendapatan nelayan, disertifikasi produk, dan pemasaran hasil perikanan. Struktur organisasi dikepalai oleh kepala dinas, dibawahi oleh sekretaris, dibawahi oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian. Ada 3 bidang di Dinas Perikanan. Pertama, bidang pemberdayaan pembudidayaan ikan. Kedua, bidang pemberdayaan penangkapan ikan. Ketiga, bidang pengembangan sumber daya dan daya saing. Dan juga jabatan fungsional tertentu. Komponen dari tugas ini pertama adalah tupoksi Pranata Komputer, yang kedua identifikasi isu, yang ketiga penapisan isu, yang keempat analisis akar masalah, yang kelima alternatif solusi. Pranata Komputer Ahli Pertama adalah jabatan fungsional dalam bidang teknologi informasi. Jabatan ini berperan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem komputer, jaringan, serta data sesuai kebutuhan pengguna. Tugas utamanya meliputi pengelolaan katalog layanan TI, pengolahan permintaan dan layanan TI, penyusunan solusi permasalahan pengolahan data, dan implementasi berbagai aspek teknologi informasi seperti model data dan bisnis intelligence. Kategori dan jenjang jabatan ada 2, jenjang jabatan fungsional keahlian dan jenjang jabatan fungsional keterampilan. Seperti di sini ditampil ini adalah list-list untuk jenjang fungsionalnya. Selanjutnya, tupoksi Pranata Komputer Ahli Pertama berdasarkan Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020. Yang pertama itu tata kelola dan tata laksana teknologi informasi. Meliputi di bawah-bawahnya. Pertama, information technology interface. Yang kedua, manajemen layanan teknologi informasi. Yang ketiga, pengelolaan data atau data manajemen. Yang keempat, audit teknologi informasi. Yang kelima, manajemen risiko teknologi informasi. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi. Meliputi yang pertama, sistem jaringan komputer. Yang kedua, manajemen infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, sistem informasi dan multimedia. Meliputi di bawahnya ada sistem informasi, pengolahan data, dan area teknologi informasi khusus. Identifikasi isu di Dinas Perikanan Kabupaten Kota Baru. Saya memilih untuk pengelolaan data atau data manajemen. Permasalahannya,
Pertama, belum optimalnya penggunaan aplikasi Serikandi di Dinas Perikanan. Yang kedua, belum optimalnya pengelolaan dokumen SKP di Dinas Perikanan. Yang ketiga, belum optimalnya penataan dokumen arsip di Dinas Perikanan. Yang keempat, belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Dinas Perikanan. Yang kelima, sulitnya dalam penyarian bekas dokumen yang diarsipkan. Penapisan isu. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan aplikasi Serikandi Dinas Perikanan. Untuk total skornya mendapatkan jumlah 16 dan peringkat 4. Yang kedua, belum optimalnya pengelolaan dokumen SKP di Dinas Perikanan mendapatkan total skor 19 dengan peringkat 1. Yang ketiga, belum optimalnya penataan dokumen arsip di Dinas Perikanan dengan total skor 17 dengan peringkat 3. Yang keempat, belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Dinas Perikanan dengan total skor 14, peringkat 5. Yang kelima, sulitnya dalam pencarian berkas atau dokumen yang diarsipkan dengan total skor 18, peringkat 2. Eh, ini penapisan isu dengan metode USG. Dari 5 tadi diambil tiga, tiga yang mendapatkan skor lebih tinggi. Yang pertama itu belum optimalnya pengelolaan dokumen SKP di Dinas Perikanan. Untuk skor USG-nya totalnya 12 dengan peringkat 2. Nomor 2, sulitnya dalam pencarian berkas atau dokumen yang diarsipkan dengan jumlah skor 14 dan peringkat 1. Yang ketiga, belum optimalnya penataan dokumen arsip di Dinas Perikanan dengan total skor 10, peringkat 3. Analisis akar ini dengan menggunakan metode Pinzbone. Untuk mainnya, ada beberapa pegawai yang masih belum familiar dengan penyimpanan digital. Untuk bagian mesin, belum adanya sistem yang mengelola dokumen. Untuk bagian metode, belum dilakukannya penyusunan file yang sistematis per nama dan lain-lain. Yang keempat, untuk bagian material, belum tersedianya database penyimpanan dokumen. Yang kelima, untuk enforcement, masalahnya cenderung mengalami kebingungan dalam menerima sistem baru. Ini menghasilkan masalah, yaitu sulitnya dalam pencarian berkas atau dokumen yang diarsipkan. Alternatif pemecahan masalah, dari masalah sulitnya dalam pencarian berkas dokumen yang diarsipkan, untuk masalah beberapa pegawai masih belum familiar dengan penyimpanan digital, alternatif pemecahan masalahnya mengadakan sosialisasi tentang teknologi penyimpanan digital. Untuk akar masalah belum tersedianya database penyimpanan dokumen, alternatif pemecahan masalahnya menata data dengan menyusun folder sebagai database penyimpanan. Untuk akar masalah belum adanya sistem yang mengelola dokumen, alternatif pemecahan masalahnya lebih mengoptimalkan lagi aplikasi Serikandi. Untuk akar masalah cenderung mengalami kebingungan dalam menerima sistem baru, alternatif pemecahan masalahnya membuat e-book tentang panduan penggunaan sistem baru. Untuk akar masalah belum dilakukannya penyusunan file yang sistematis, contohnya per nama dan lain-lain. Alternatif pemecahan masalahnya penyusunan data agar mudah dalam pencarian.
Sekian penjelasan saya tentang analisis isu di Dinas Perikanan Kabupaten Kota Baru. Terima kasih untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.